Pada hari ini saya akan melakukan wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Bandar Laksmana tempat saya mengajar. Di sebelah saya ada Bapak Idris. Kepada Bapak silakan memperkenalkan diri. Ya, siap. Baiklah Ibu Singli, saya sebagai pimpinan SDN 1 Bandar Laksmana siap membantu dalam wawancara ini. Mudah-mudahan apa yang akan kita laksanakan terselesai dengan baiknya. Terima kasih Bapak. Ya. Ya. Assalamualaikum Pak Idris. Waalaikumsalam Bu Singli. Apa kabar pagi ini Pak? Baik saja. Alhamdulillah. Baiklah Pak, saya pernah menyampaikan bahwa saya akan mewawancarai Bapak terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Apakah Bapak bersedia? Bersedia, insya Allah saya bersedia untuk menjadi narasumber Bu Singli. Semoga menyelesaikan tugas PGB ini bisa terselesai dengan cepat dan tuntas. Terima kasih Bapak atas dukungan yang telah diberikan dan motivasi yang diberikan kepada Singli selama ini. Ya. Kita mulai ya Pak. Baiklah Pak, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan sesuai dengan panduan pertanyaan yang ada di dalam tugas saya. Kita mulai ya Pak. Ya. Selama ini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Dilema etika adalah sebuah kasus di mana kita dihadapkan dengan dua pilihan yang keduanya bernilai benar dengan yang benar. Sedangkan kalau bujukan moral, itu adalah sebuah yang pilihannya satu bernilai benar dan yang satu nilainya adalah. Berarti kalau dilema etika itu yang satu benar, yang satunya benar juga Pak. Iya. Kemudian yang bujukan moral, yang satu nilainya benar, yang satu nilainya salah ya Bapak. Benar. Jadi selama ini bagaimana Bapak bisa menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Langkah yang Bapak ambilkan, pertama saya akan mengidentifikasi terlebih dahulu masalah tersebut. Kemudian cari beberapa solusi dan kita ambil solusi terbaik buat menangani kasus tersebut. Dan tentunya untuk sekolah ini juga. Oh begitu ya Bapak. Ya. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Ya, jika terjadi masalah atau ada sebuah kasus, menurut saya kita harus mencari dulu apa penjawabnya. Apa kasus itu hanya dari yang sedang berkasus atau katanya dengan masalah yang lain. Lalu saya akan mulai mendiskusikannya dengan segenap guru, membantu masalah dalam membuat sebuah keputusan. Karena saya yakin keputusan yang seperti itu belum tentu benarnya. Jadi dengan keputusan bersama, insya Allah mudah-mudahan ada titik temunya. Gitu. Berarti Bapak identifikasi dulu ya Pak ya. Kemudian Bapak bicarakan dengan seluruh majelis guru untuk mendapatkan keputusan yang terbaik ya Pak. Iya, benar ya. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, menurut Bapak yang paling efektif adalah dengan cara mengajak orang yang sedang memiliki kasus tersebut berdiskusi dan bersuara sehingga saya bisa mengetahui alasan dan faktor-faktor penyebab dari adanya kasus tersebut. Kemudian saya akan mencari solusi yang terbaik bagi penyelesaian kasus tersebut dengan memperhatikan juga sisi terbaik bagi yang berkasus dan bagi yang sekolah ini tentunya. Berarti Bapak akan mengajak orang yang berkasus itu berdiskusi ya Pak ya? Iya. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tantangan saya selama ini adalah satu kasus dilema etika yang pernah saya hadapi adalah di mana sekolah saya pada beberapa tahun ini telah terjadi kelebihan guru, ya,
karena kekurangan rombel kelas, rombel belajar, sehingga saya harus membuat keputusan untuk melakukan pembagian tugas bagi semua guru. Meskipun itu tidak mudah, namun saya yakin keputusan yang saya buat adalah yang terbaik dengan memperhatikan kebutuhan murid dan menyesuaikan kerja para guru dan untuk kemajuan sekolah dan kebaikan kita bersama tentunya. Berarti itu tantangan Bapak yang Ya. salah satu tantangan Salah dari satunya. Bapak ya Pak ya. Kemudian Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya. Untuk menyelesaikan sebuah kasus saya tidak memiliki jadwal, Ya. namun saya berusaha secepat mungkin menyelesaikan suatu kasus agar cepat selesai dan tidak berlarut-larut dan menimbulkan masalah baru. Nantinya semakin cepat selesai maka akan semakin baik bagi kita semuanya. Berarti kalau ada kasus Bapak langsung cepat selesaikannya Pak ya, Ya. tanpa jadwal ya Pak. Tanpa jadwal. Ya, baiklah Pak. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, ada. Saya selalu melakukan kolaborasi dengan baik dengan murid, dengan komite, majelis guru untuk menyelesaikan kasus-kasus yang sedang kita hadapi. Iya. Berarti Bapak tidak sendirian dalam mengambil keputusan ya Pak? Iya. Bapak berkolaborasi dengan guru, murid, dan komite yang seperti Bapak bilang. Iya. Gitu, Pak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika tersebut Pak? Pelajaran yang dapat saya ambil dari pengalaman saya adalah semua manusia pasti punya masalah Iya. dan kita harus menyelesaikannya karena kita adalah makhluk ciptaan Allah yang lemah, barangkali punya sisi salahnya. Iya Pak. Namun yang terbaik adalah yang punya kesalahan itu akan menyadari dan secepatnya memperbaikinya. Iya. Nah, itu tadi adalah pertanyaan terakhir Pak. Ya. Berarti sudah selesailah wawancara kita hari ini Pak. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya yang telah diberikan kepada Siwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Siti. Sukses selalu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini saya akan mewawancarai Pak Rusdi sebagai narasumber dari wawancara saya. Pak Rusdi adalah Kepala SDN 3 Bandar Laksmana. Pada Pak Rusdi, silakan perkenalkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rusdi SS, Kepala SDN 3 Bandar Laksmana, Kabupaten Bengkalis. Dalam hal ini sebagai narasumber dari guru kita Siwi Warasita dalam menjalankan tugas sebagai guru penggerak untuk Kabupaten Bengkalis pada tahun ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum Bapak Rusdi. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Baiklah Bapak, hari ini seperti yang saya pernah sampaikan beberapa waktu yang lalu, saya meminta Bapak untuk menjadi narasumber terkait dengan wawancara yang akan saya lakukan. Nah, wawancara yang akan kita lakukan ini terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ini merupakan tugas dari calon guru penggerak yang sedang saya jalani Pak. Apakah Bapak bersedia? Alhamdulillah bersedia. Terima kasih ya Bapak. Kita mulai. Nah, di sini saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan sesuai dengan panduan pertanyaan yang ada di dalam tugas saya ya Pak. Kita mulai ya Pak.
Selama ini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Pak? Alhamdulillah, selama kita menjabat kepala sekolah, mungkin ini sangat banyak hal-hal yang kita temui sekolah itu, baik dalam penerimaan siswa baru, baik dalam pembagian tugas guru, kegiatan-kegiatan anak, dan banyak yang lain lagi. Kemudian mungkin nanti ini minta salah satu ya, contohnya dalam penerimaan murid baru. Dalam hal ini sekolah di SD 3 ini kita ruang belajar sangat terbatas. Bahkan banyak kelas-kelas yang paralel. Jadi sama-sama kita ketahui bahwa di desa Sepat ini ada 2 sekolah, yaitu adanya SD Islam Terpadu. Ini alhamdulillah sudah berjalan sudah 3 tahun, masuk 4 tahun. Jadi dalam penerimaan siswa baru ini tentu kami dari SD 3 ini memberi keterbatasan, mengingat tempat atau ruangan yang sangat minim. Jadi untuk tahun yang lalu kita tidak melebihi daripada 40 orang siswa atau anak didik yang kita terima. Soalnya kalau sudah melebihi dari 40 orang siswa, ini jelas menjadi 2 kelas. Sedang kita yang pertama tadi masalah ruang belajarnya kurang, kemudian keterbatasan pada guru. Kita sama-sama kita ketahui bahwa yang memegang kelas itu yang wajib adalah guru kelas. Kita tidak mau yang bidang studi olahraga memegang kelas, ini tidak tepat pada tempatnya. Ini salah satu. Jadi terkait tadi itu, setiap orang tua yang datang yang agak terlambat datang ke sekolah untuk mendaftar anak ini, kita beri pengertian. Jadi setelah itu masing-masing orang tua ini mengerti dan dia maklumi. Memang kedua sekolah ini tidak berjauhan dari rumah mereka, namun setelah kita beri penjelasan, orang tua ini mendaftarkan anaknya ke SDIT atau SD Islam Terpadu. Alhamdulillah tidak menimbulkan masalah di kalangan masyarakat. Itu. Terima kasih. Jadi kasus dilema etika yang Bapak alami adalah Bapak tidak bisa menerima siswa, ya, karena keterbatasan kelas dan guru, ya Pak ya. Jadi di situ masalahnya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baiklah, dari pertanyaan dari ini memang kita alami setiap tahun pelajaran mulai ini, sebagaimana kita dalam rapat pembagian tugas ini tentunya tahu sering terjadi permasalahan-permasalahan, tapi alhamdulillah untuk pembagian tugas ini memang kita utamakan dulu. Yang pertama adalah guru kita yang mempunyai sertifikat pendidik untuk kelas. Dan setelah itu kita utamakan lagi guru yang PNS. Kemudian apabila kelas masih ada, itu kami baru melimpahkan kepada guru-guru honor Pemda. Tapi dalam hal ini alhamdulillah memang kita temui ada 1 guru belum sertifikasi. Jadi tetap kita berpegang pada ketentuan, kita mengutamakan pada
pada peraturan menteri bahwa yang ini kita harus utamakan yang PNS. Namun ada juga dari guru-guru kita yang honor Pemda atau non PNS, dia meminta kelas. Jadi dalam minta kelas ini tentu semuanya minta kelas. Kami tetapi di sini saya sendiri mengusulkan kami melihat siapa yang punya ijazah guru kelas. Jadi kami utamakan adalah guru-guru mempunyai ijazah, berarti SPD/SD, berarti wajib guru kelas. Tapi kalau ada yang SPD bidang studi olahraga, tentu kita utamakan pada ini, kepada yang guru kelas tadi. Jadi kita tidak boleh meletakkan yang bidang studi menjadi wali kelas. Sementara guru ini yang minta, memang guru kita ini minta sebagai wali kelas. Ini mungkin masih ada berhubungan dengan dapodik untuk di keperluan kemudian harinya. Tapi alhamdulillah untuk kita ini setelah Bapak utamakan yang punya ijazah guru kelas, alhamdulillah guru-guru kita yang tidak studi menerima dengan alasan ini. Memang awalnya ngotot kan, dia beranggapan semua guru itu sama, tapi setelah kita jelaskan, kita beri pengertian, alhamdulillah dia menerima dengan sepuas hatinya. Jadi intinya Pak, Bapak dalam membagi tugas tadi sesuai peraturan Bu ya Pak? Iya, sama peraturan. Nah, kemudian Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Jadi langkah-langkah kita buat, kita tidak bisa lari dari ketentuan. Itu kunci utama kita. Kita dulu mungkin ada seperti ada permen, peraturan menteri, ya kita ikut dasar ini. Alhamdulillah kalau kita ikut daripada permen-permen yang ada, rasanya tidak menyalahi daripada ketentuan. Jadi rekan-rekan kita alhamdulillah menerima dengan senang hati, ada alasan waktu-waktu itu. Jadi kita tidak sembarangan, tidak verifikasi, tapi berdasarkan apa yang adanya dari ijazah mereka itu. Jadi intinya Pak, langkah-langkah yang Bapak ambil tetap sesuai peraturan. Peraturan. Ya. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang efektif kan tidak lepas daripada di sekolah itu daripada musyawarah. Musyawarah mufakat itu kita utamakan. Kadang-kadang bisa terjadi, kadang-kadang bisa kelebihan tenaga, tapi kita musyawarahkan siapa yang lebih ini bertugasnya lebih lama. Jadi sebelum kita mengambil keputusan, ini kita musyawarah, tetap kita musyawarah. Yang penting tidak terjadi satu pihak itu ada dirugikan dan merasa kurang enak. Jadi tetap sama-sama senang hati. Jadi bagaimanapun keputusan musyawarah tidak bisa kita lepaskan, kita tinggalkan. Jadi supaya dia senang hati menerima apa keputusan kita. Oke, berarti menurut Bapak hal yang paling efektif itu tetap melakukan musyawarah ya Pak ya dengan yang berkasus. Betul ya Pak ya. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Apa tantangannya? Ini mengenai tetap di dalam kita menjalankan tugas, mesti ada itu tidak lepas daripada tantangan. Ya. Tantangan ini selama saya menjadi kepala sekolah mesti atau tetap ada. Tantangan kadang-kadang sebelum kita musyawarah timbul rencana-rencana mereka itu mungkin dia mau gang kelas rendah. Jadi setelah kita rapat, kita musyawarahkan apa dasar kita si A ini memegang kelas tinggi. Sebelumnya merencanakan dia minta kelas rendah.
Bapak sendiri punya dasar mengapa si A ini kita letakkan di kelas yang lebih tinggi. Nah, tentu ada dasar. Nah, tentunya kami melihat daripada mungkin salah satunya kalau kita pelajaran di SD itu kadang-kadang matematika yang jadi momok. Nah, tapi kadang-kadang kita melihat dari hasil supervisi anak itu sangat senang belajar matematika dengan ini. Mungkin disebabkan ini cara penyampaian, jadi anak itu sangat senang. Jadi dari hal inilah kami meletakkan ibu ini untuk menjadi guru kelas tinggi tadi, karena kita sudah kelas 6 itu insya Allah kan akan menamatkan. Nah, kita ingin hasil yang baik dari hasil anak ini. Nah, jadi alhamdulillah guru yang kita tunjuk tidak bisa juga menolak kita dengan alasan ini, alasan itu, akhirnya dia menerima. Jadi tantangan Bapak selama ini ketika mau membuat pembagian tugas, sebelumnya banyak request dari guru ya Pak ya. Tapi Bapak tetap sesuai dengan hasil supervisi tadi, Bapak meletakkan para guru di kelas-kelas yang mana ya Pak ya? Bukan asal letak atau permintaan ya. Kita kan ingin hasil kan lebih baik. Iya, Bapak punya pedoman tersendiri gitu ya Pak ya. Ya. Oke Pak, kita lanjutkan ya Pak. Apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus Pak? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Memang dalam menyelesaikan kasus memang tidak punya jadwal, tapi setelah terjadi yang kasus, kita harus bergerak cepat untuk menuntaskan hal ini. Jangan cepat terjadi yang tidak kita ingin. Berarti intinya Pak, Bapak kalau ada kasus cepat-cepat Bapak selesaikan ya Pak ya. Jadi tidak ada jadwal, tidak ada jadwal pertemuan. Kalau gitu, menunggu Pak. jadwal mungkin jadwal masih lama kan? Apa yang jadi kan? Tetap kita selesaikan secepat mungkin. Iya. Kemudian Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam hal ini memang tidak ada orang, tapi sebelumnya tetap kita sebelum memutuskan itu minta masukan sebelum kita mengadakan rapat, supaya hasilnya lebih baik tadi. Tetap tidak masukan. Kalau memang masukan itu memang bisa kita terima, lebih mantap, nah kita lanjutkan masukan-masukan ini. Kita mengharapkan di sekolah itu lah masukan-masukan dari guru itu sangat diperlukan demi kebaikan. Gitu ya Pak ya. Berarti intinya Bapak sebelum mengambil sebuah keputusan itu Bapak berunding dulu, berdiskusi dulu dengan majelis guru atau orang-orang yang terkait ya Pak ya. Memang 2-3 orang guru dulu kan sebelum musyawarah itu kita masukkan. Jadi tak langsung dari Bapak aja, mana keputusan terbaik itulah yang Bapak ambil ya Pak. Nah, dari semua hal yang Bapak sampaikan tadi Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etik? Jadi dalam hal ini kita setiap hari berkumpul dengan ibu, dapat kita ambil kuncinya setiap permasalahan apapun kita tidak lepas daripada musyawarah dan mufakat. Ini sangat penting sekali. Jadi kita tidak harus menurut putusan kita, tapi musyawarah dan mufakat tadi itu yang lebih baik, sehingga semua pihak merasa senang hati. Jadi pelajarannya Pak, menurut Bapak harus mengedepankan musyawarah untuk kebaikan semua pihak ya Pak ya. Selain kita yang jelas, pertama tadi jelas kita tidak lepas daripada peraturan menteri atau ada mengatakan ini seperti peraturan bupati mengenai CPP kita, itu harus kita utamakan. Berarti sesuai peraturan juga ya, dan musyawarah. Intinya peraturan baru musyawarah ya Pak ya. Itu pembelajaran yang juga Pak. Nah, alhamdulillah Pak, itu tadi adalah pertanyaan terakhir pada wawancara kita kali ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Pak. Mungkin cuma itu.
Terima kasih banyak kepada Bapak karena sudah meluangkan waktunya sebagai narasumber. Bapak dari Bapak Rusdi SS sebagai Kepala Sekolah SD Negeri 3 Bandar Laksmana ya Pak. Terima kasih Bapak. Ya, Bapak pun mengucapkan dari Bandar Laksmana terima kasih kepada Ibu Yuli karena sudah menjadikan Bapak sebagai narasumber untuk menyelesaikan tugas daripada calon guru penggerak. Alhamdulillah sekali lagi Bapak merasa senang hati. Mungkin kalau yang akan datang ada peran lain yang berhubungan dengan pendidikan, insya Allah Bapak siap membantu. Terima kasih Pak atas dukungannya sepenuhnya kepada diri Pak. Minta doa juga semoga bisa menyelesaikan pendidikan guru penggerak ini dengan baik ya Pak ya. Cukup sekian Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.